Yos, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain podcast Bangku Remaja. Kali ini kita bakal bahas yang lagi viral lagi nih di media sosial. Bener banget, hari ini kita bakal bahas hal-hal yang lagi booming, yang lagi viral di sosial media kayak Twitter, Instagram, atau TikTok atau platform media sosial lainnya. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Nicila. Aku Okta. Dan aku Bila. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang MBG. Siapa sih yang gak kenal sama MBG? Program dari pasangan presiden dari nomor urut 2. Iya nggak sih? Betul. Kalian tahu kan MBG itu apa? Program makan bergizi gratis. Nah, yang kalian tahu tentang MBG ini tuh apa sih? Setahu aku sih itu makan siang yang diadain di sekolah SD, SMP atau SMK yang secara gratis gitu untuk makan siang anak-anak di sana. Iya, karena udah beberapa sekolah nih nyediain MBG gitu kan, udah dikasihin MBG-nya. Karena sekolah adik aku pun udah ada gitu MBG-nya. Nah, bener banget. Bahkan sekolah-sekolah negeri, swasta, dan bahkan sekolah-sekolah pelosok pun udah dapet ya sama program MBG ini. Program MBG ini pastinya berjalan ya dengan lancar. Tapi di kelancarannya ini ada beberapa hal-hal yang juga menjadi salah satu pemicu menurunnya program ini. Gitu. Akhir-akhir ini lagi banyak banget berita yang merujuk ke MBG gitu ya. Benar banget. Padahal nih ya, sebenarnya program MBG ini sebenarnya tuh punya niat yang baik, yang mulia, yang bikin anak-anak sekolah ini tuh bisa dapat makan makanan yang bergizi, yang bagus, yang punya protein tinggi, yang ibaratnya gizinya itu seimbang dan mengurangi stunting pada anak. Bener nggak sih? Bener. Aku sih setuju karena ada MBG gitu kan. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak masalah gitu sama MBG ya. Benar banget. Dan akhirnya nih jadi bumerang nggak sih buat program ini gitu. Kayak sebenarnya nih MBG udah ada kedepannya tuh kayak gimana gitu loh. Masa kedepannya kayak gini-gini terus, mau ada masalah terus gitu. Benar banget. Dan di beberapa waktu terakhir nih di Indonesia terjadi di beberapa sekolah di berbagai negara, di berbagai wilayah ada kasus keracunan dari MBG. Nggak cuma 1 atau 2 orang siswa, tapi bahkan ada yang sampai ratusan siswa gitu. Nah, gimana sih menurut kalian nih, pendapat kalian tentang program MBG ini yang jadi salah satu pemicu keracunan dari siswa-siswa? Bukannya malah memberikan gizi terbaik, memberikan asupan-asupan gizi yang bikin kita jadi makin sehat, malah jadi sakit gitu. Kalau menurut aku sih itu antara salah cara proses makannya atau proses pembuatannya, atau enggak salah satu siswa itu kayak ada alergi ya, kan bisa menyebabkan keracunan. Oh iya, alergi. Kan juga ada beberapa sekolah nyediain itu kan formulir gitu kayak siswanya alergi apa biar supaya dipisahin lah gitu. Biar meminimalisir kejadian kayak gini ya. Tapi sebenarnya tuh karena keracunan ini tuh nggak cuma sedikit gitu korbannya, bener-bener sampai ribuan, bahkan nggak cuma di satu daerah aja, udah menyeluruh gitu ya, kayak udah di berbagai daerah ada gitu ya keracunan dari MBG. Bener, bayangin aja nih ya, dari niatnya kita mau ngasih makanan bergizi, ngasih nutrisi-nutrisi yang bagus buat anak-anak di Indonesia agar mengurangi stunting, malah kita mengacu ke arah sakit gitu. Malah kita kesakitan karena dapat makan makanan yang kurang sehat, atau ada olahan-olahan yang bikin kita jadi keracunan kayak gitu. Tapi kasihan juga sih kalau mereka yang makan MBG terus keracunan ya. Bener banget sih. Kalau kayak gitu biasanya pemicunya tuh dari proses pembuatannya. Kalau enggak tempatnya kurang higienis juga bisa jadi. Bener banget sih, karena penyebab utamanya tuh pemacu pada kualitas makanannya dan produksi makanannya itu sendiri. Kalau produksi makanan itu sendiri berarti
kayak dicampur tangan gitu apa gimana? Kalau menurut aku sendiri sih ya, kayak penyebabnya nih ya, karena dari dapur MBG-nya ini yang nggak menyesuaikan berjalannya SOP gitu. Mereka tuh nggak berjalan sesuai SOP-nya. Jadi kayak standar operasional prosedurnya ini itu tuh kurang benar gitu loh. Kayak ada yang bahan makanannya nggak higienis, nggak segar, atau yang seharusnya makanannya udah nggak layak tetap disajiin gitu. Dan ada beberapa berita-berita juga yang katanya MBG ini dibuat H-2 atau H-3 untuk diberikan setelahnya. Misalnya nih kita memproduksi, dapur MBG memproduksi di hari Senin. Tetapi ketika penyalurannya langsung dibagiin ke siswa-siswa itu tuh di hari Kamis. Nah, menurut kalian tuh cara ngatasin keracunan dari MBG ini gimana sih? Nih kalau dari aku ya mungkin masaknya tuh jangan hamin 2 hari atau beberapa hari ya, mungkin tuh beberapa jam sebelum dibagiin. Dan harus banget ya makanannya atau sayur-sayurannya tuh higienis, fresh, yang bikin anak-anak tuh nggak bikin keracunan. Nah terus menurut aku juga kalau katanya juga apa tempatnya itu dibersihinnya nggak bersih ya. Menurut aku ya kalau kayak gitu ya dicucinya bersih juga, biar higienis juga. Benar sih, aku setuju sama Necila. Kayak menurut aku nih ya, mungkin standar SOP-nya harus ditingkatin lagi, kayak dengan pembelian alat dan bahannya, mungkin dari bahan-bahannya nih, pakai bahan-bahan yang higienis, yang segar, yang benar-benar terjamin kesehatannya, yang terjamin bahwa itu tuh kesegarannya gitu, entah dari sayuran, buah-buahan, atau bahkan ikan-ikanan, ayam-ayaman kayak gitu. Dan juga untuk alat-alatnya itu buat dihigienisin lagi, lebih dihigienisin lagi, entah dicuci dengan bersih, terus cara memasaknya itu kan juga salah satu menjadi pemicu penyebab dari keracunannya. Karena kan bisa aja ketika kita memasak terus juga ada alat-alat bahan yang alat-alatnya yang kotor, kurang higienis, itu jadi salah satu penyebab keracunan gitu. Tapi harus banget ya makanan sama yang buat di proses masak itu bener-bener layak untuk dimakan. Ya, Bener banget. Bersih, harus bersih juga sih. Karena kan kasihan juga yang makan gitu kan, anak seumuran kita gitu, makan tiba-tiba keracunan. Tadinya pengen kenyang malah keracunan, sakit. Bener banget. Karena akibatnya makanan yang kelihatannya matang, kelihatannya bergizi malah jadi terkontaminasi bakteri gitu. Tapi ya kalau menurut dari aku nih, mending orang tua tuh siapin bekal dari rumah supaya bawa bekal sendiri gitu. Iya, supaya anaknya nggak terlalu banyak makan dari MBG gitu, atau anaknya nggak mau makan dari MBG bisa bawa bekal dari rumah, jaga-jaga lah istilahnya. Bener banget. Itu bisa jadi salah satu jaga-jaga supaya kita tuh kalau misalkan emang kita nggak percaya nih sama makanannya higienis atau enggak dari program MBG ini, kita bisa bawa bekal nih supaya anaknya tuh tetap dapat gizi yang seimbang. Karena biasanya dari rumah tuh lebih tahu lah ya gimana porsi-porsinya, dan udah pasti orang tua lebih mementingkan kehigienisan untuk anak-anaknya. Karena kan orang tua juga nggak mau ya anaknya sakit gitu. Bener banget. Jadi masih tetap terjaga ya. Iya, dan ketika ada pembagian MBG ini, dan kita juga nggak harus memaksa anak kita untuk atau keluarga kita yang dapat program MBG ini untuk dimakan gitu. Mungkin bisa dibawa pulang aja, betul. apain gitu ya. Atau setidaknya yang selayaknya aja gitu dimakan. Kan di MBG ini ada 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin seperti buah-buahannya atau susunya gitu. Bisa dibawa pulang, bisa diminum di rumah gitu ya. Atau minum di sekolah langsung juga itu nggak masalah ya. Lagian juga setiap orang kan punya selera makannya masing-masing juga. Benar. Dan nggak salah juga kalau kita tetap makan dari program MBG ini. Karena nggak semua tempat tuh ada kasus keracunan kayak gini ya kan. Jadi kita tetap waspada, itu nggak salah kok guys. Tapi tetap kalian juga harus menghargai makanan yang udah ada gitu. Benar banget. Nah, dari kasus ini nih kita bisa ngambil pelajaran besar, kayak niat baik itu tuh nggak cukup kalau pelaksanaannya berantakan.
Kayak program MBG ini kan seharusnya nih bisa jadi langkah keren, langkah bagus buat ningkatin gizi anak-anak di Indonesia dan mengurangi stunting pada anak-anak. Betul. Nah, tapi hasilnya malah jadi sebaliknya. Jadi bumerang buat anak-anak itu sendiri. Malah jadi ada yang keracunan. Bukannya sehat, malah jadi sakit gitu. Jadi itu ya pesan yang bisa kita ambil. Benar banget. Dan kalau menurut kalian nih, solusi dari kalian tuh apa sih dari kasus keracunan MBG ini yang udah marak banget nih kejadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut aku, dari aku sendiri nih pribadi, ditingkatin lagi kehigienisan dapurnya, terus alat makannya, apalagi sayur-sayuran yang bakal dikonsumsi sama anak-anak ya. Itu juga benar-benar memicu keracunan kan kalau emang nggak higienis. Itu aja sih, harus benar-benar diketatin lagi. Benar. Iya, apalagi kan tempat makannya juga harus bersih gitu ya. Karena kan buat dimakan sama anak-anak gitu. Kalau nggak bersih juga percuma, jadinya sakit lagi gitu. Jadi ada kasus lagi gitu. Jadi perlu evaluasi lah lebih dalam. Nah, bener banget. Kalau menurut aku sendiri nih ya, solusinya itu mungkin pemerintah perlu beberapa pertahapan buat adanya program MBG ini. Jadi pemerintah tuh harus bertahap gitu, berkala untuk nurunin program ini. Kayak misalnya dari ikut pelatihan-pelatihan buat orang-orang yang mau kerja sebagai pemasaknya, Oh, juru ya, pemasoknya betul-betul. gitu. Dan juga keamanan pangan ke semua program dapur dari MBG ini gitu. Dan intinya kalau misalkan kita mau kasih makan bergizi atau pokoknya kita mau ngasih hal-hal yang bagus untuk anak-anak di Anak-anak. Indonesia ini nih, pastiin dulu semuanya tuh aman gitu Betul. kan. Kayak bersih, aman, bersih dan higienis dan enggak bikin kita jadi malah sakit gitu. Setuju. Karena percuma nih kalau misalkan niatnya bagus, terjalan dan akhirnya malah jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Setuju sih sama opini. Nah, itu aja yang kita udah bahas terkait program makan bergizi gratis yang ada di Indonesia yang malah jadi bumerang, malah jadi pemicu Betul. keracunan berjamaah di berbagai daerah. Nah, dari kalian gimana nih pendapatnya tentang program makan siang gratis ini? Kalau misalkan ada yang setuju, bisa komen, atau ada yang punya pendapat lain, punya solusi lain mungkin bisa dikasih tahu ke kita gitu. Nah, buat kalian Saners masih bisa curhat ke kita juga dengan pergi ke website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Nah, langsung dia bisa curhat sama kita. Atau mungkin bisa kita bawain di episode Bangku Remaja selanjutnya. Benar banget, karena kita nggak cuma bahas hal-hal yang lagi booming, hal-hal yang lagi viral di sosial media, tapi kita juga tetap bakal bahas curhatan-curhatan kalian yang masuk ke kita, yang akan kita bawain di podcast Bangku Remaja berikutnya, dan akan kita kasih saran-saran terbaik untuk kalian. Oke, sampai sini aja episode kita kali ini. Sampai Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!